Jadi nafsu yang terlalu kita umbar atau keserakahan yang terus menerus itu laksana neraka. Mereka yang imannya naik turun itu karena mereka berimannya masih pakai logika. Rabbunallah summastaqamu. Allah adalah pemeliharaku, lalu dia istiqomah di situ. Lalu bagaimana biar kita kun fayakun? Ya ma'rifatun nafas. Menyadari diri. Kan yang bisa menyelesaikan Allah. Dan Allah hanya dikenal oleh mereka yang mengenal dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat ngaji rumi sebagai terapi. Sekarang kita melanjutkan syair yang kemarin ya Pak. Oh ya. Yes. Ketika kemarin kita membahas tentang keserakahan ya, atau ketamakan. Sekarang bahasan kita tentang bagaimana cara mengatasi ketamakan itu. Iya. Langsung kita bacakan syairnya ya. Tuhan melangkah padanya dari tak bertempat. Seketika diam dan kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena nafsu ini adalah bahagian dari neraka, bahagian-bahagian selalu mengikuti keseluruhan. Hanya langkah Tuhan yang mampu membunuhnya. Apa ada yang bisa menarik busurnya selain Tuhan? Hanya panah lurus yang diletakkan di busur. Tapi busur ini punya panah yang bengkok. Jadilah lurus seperti panah yang bebas dari busur. Hanya yang lurus yang akan melayang dari busur tanpa ragu. Karena aku telah kembali dari peperangan lahir, kuhadapkan wajahku ke peperangan batin. Kami telah kembali dari jihad kecil. Kami bersama Nabi dalam jihad akbar. Aku memohon kekuatan, taufik, dan pertolongan dari Tuhan, agar aku bisa menggali gunung Qaf dengan sebatang jarum. Jangan anggap singa yang bisa mematahkan barisan. Singa itu adalah yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ya, syair ini ya gambaran tentang apa? Ya kun fayakunnya Tuhan tadi ya Pak. Iya. Kamu gak dijelasin Pak? Iya, jadi itu begini ya. Biar kita lebih paham lagi, kita melihat yang lalu kan menjelaskan tentang nafsu ya. Atau syahwat ya. Jadi syahwat itu luar biasa serakahnya. Dia sudah menelan seisi dunia hanya dengan satu suapan, tapi ya masih saja menjerit, masih ada enggak gitu. Yang di ini di syair 1380. Nah, lalu yang unik di sini adalah bagaimana Rumi memberikan jalan keluar dari keserakahan itu ya. Nah, biasanya kita itu kalau mau mencari jalan keluar itu kan melalui pikiran. Nah, ya. Kita melogika gitu, cari logikanya gimana ya biar saya bisa mengalahkan masalah ini gitu, menyelesaikan masalah ini. Nah, sebelumnya Rumi sudah mengatakan untuk membunuh ini, yaitu membunuh musuh dari dalam ini, bukan kerja akal dan pikiran. Nah, coba teman-teman Sufi bisa perhatikan video yang lalu ya, Ngrumat yang lalu ya. Itu di bait 1374 dikatakan, untuk membunuh ini bukan kerja akal pikiran. Singa batin takkan dikalahkan dengan kelinci. Jadi akal pikiran kita itu kayak kelinci, keserakahan itu kayak singa. Lalu bagaimana cara kita istilahnya keluar dari belenggu keserakahan itu ya? Maka Rumi ini lalu memberikan jalan keluar di bait-bait berikutnya. Tuhan melangkah padanya dari tak bertempat, seketika diam dengan kun fayakun, maka jadilah. Jadi maka jadilah. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ketika seseorang itu berada di dalam keserakahan atau merasa terjebak dalam kungkungan keserakahan itu, ketamakan, langsung kembali kepada Allah. Karena yang menyelesaikan ini, yang menyelesaikan hanya langkah Tuhan yang mampu membunuhnya. Ya, di bait 1383 ini. Hanya langkah Tuhan yang mampu membunuhnya. Apa ada yang bisa menarik busurnya selain Allah? Artinya manusia tidak mungkin
bisa melepas dari belenggu ini, belenggu apa Mas? Belenggu syahwat. Kalau dia tidak bersama Allah atau kalau dia tidak ditolong oleh Allah. Karena sebenarnya ini kalau kita lihat itu di bait ini, karena nafsu ini adalah bagian neraka, bagian-bagian selalu mengikuti keseluruhan. Jadi nafsu yang terlalu kita umbar atau keserakahan yang terus menerus itu laksana neraka, itu bagian dari neraka gitu. Nah, neraka itu kan sangat luas. Jadi gini, seandainya mungkin akal pikiran kita sejenak bisa mengendalikan nafsu, nanti enggak. Ini contohnya begini Mas Mati, saya banyak sekali kasus ya, saya ceritakan kasus tentang syahwat seksual ya. Banyak orang itu selingkuh ketika punya uang. Ketika dia punya uang, ini laki-laki ya, laki-laki. Ya nyun sewu ya, kalau perempuan kan kebanyakan itu lalu melupakan cinta suami kalau suaminya nggak punya uang. Kalau laki-laki itu kebalikan, kalau dia punya uang dia selingkuh. Makanya kadang-kadang itu selingkuh kan pertemuan antara laki-laki punya uang dan perempuan yang tidak punya uang. Iya kan, makanya saya kemarin dengar itu di lupa saya itu ya lucu sih, lucunya gini, godaan seorang laki-laki itu ketika perempuan tidak pakai apa-apa. Godaan seorang perempuan ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Nah itu saya mau cerita itu ya. Jadi gini, kadang-kadang orang itu ketika dia misalnya contoh syahwat seksual ya, dia berselingkuh lalu dia melogika, wah kalau saya selingkuh ini kasihan keluarga saya, nanti uang jatah istri saya berkurang, kan itu pakai logika ya. Jadi dia tidak berselingkuh karena logika, karena masalah uang tadi, masalah modal perselingkuhan itu. Tapi ketika dia ternyata dapat rezeki banyak, kan alasan itu jadi hilang Mas. Ya nanti selingkuh lagi. Makanya saya itu sering dikeluhi kan oleh ibu-ibu gitu, Ustadz ini suami saya ini selingkuh bolak-balik, kalau pas nggak punya uang dia di rumah, kalau punya uang dia pergi lagi. Ya artinya memang begitu. Soal makan kan sama kan Mas Wati. Soal makan misalnya kita ini kadang-kadang orang berlebihan makan, ya dia kalau pakai akal pikiran misalnya, saya kalau makan banyak ini nanti nggak sehat misalnya ya. Tapi nanti tiba-tiba ketika ada yang bayari ya tetap makan lagi. Jadi ya gas. Iya, ya gas lagi, ada yang bayari gitu. Kalau pas nggak ada yang bayari dia berpikir tentang kesehatan gitu. Misalnya ini contoh gitu. Misalnya makan sate itu makan banyak lemak lah gitu ya. Itu mungkin bagi orang yang waktu pakai logika kesehatan dia enggak. Tapi ketika logika kesehatan dihadapkan oleh orang yang mau membayari ya logika kesehatannya hilangan. Wah, tapi yang ada yang bayari enggak apa-apa lah. Nah itu jadi gini, menyelesaikan masalah dengan logika itu nanti akan dikalahkan dengan logika atau emosi yang lain. Jadi itu selalu gitu. Makanya itu sebenarnya kita kalau mau menyelesaikan masalah dengan harapan masalah itu selesai secara konsisten, itu bukan dengan logika dilawan logika, tetapi dengan kembali kepada Allah. Nah ini makanya, karena yang bisa menyelesaikan kalau mau seketika diam itu kun fayakun memang. Kun fayakun itu kan hanya Allah. Ayyakula lahu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan memang hanya Allah yang bisa memadamkan api keserakahan itu. Makanya kalau bagaimana cara kita mengendalikan keserakahan itu ya setiap hari mohon kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah, bukan dengan logika-logika ya. Ya dengan logika mungkin menang sesaat, nanti kalah lagi, menang sesaat, kalah lagi. Makanya mereka yang imannya naik turun itu karena mereka berimannya masih pakai logika. Ya kalau kita pakai logika, pakai akal dan pikiran ya itu akan naik turun karena logika satu dikalahkan dengan logika yang lain. Ya makanya beragama itu kalau pakai logika Mas Fatih ya. Kalau orang beragama pakai logika itu nanti dia juga bisa dikalahkan dengan logika juga. Iya. Iya gimana? Ya misalnya gini, orang
pertama tadi misalnya ya, dia itu beriman kepada Allah pakai logika, ya, pakai logika. Nah nanti delalah dia ketemu orang yang punya logika yang berbeda. Ternyata menurut dia logika dia lebih logis ya. Nanti dia geser lagi gitu. Maka beragama itu paling dalam ketika saya tidak bermaksud logika itu keliru, enggak ya. Jadi logika itu benar dan sangat baik dipakai. Memang harus dipakai ya. Tetapi ingatlah logika manusia terbatas. Oh iya. Ya, jadi kalau orang beragama hanya memakai logika, nanti dia tidak akan beragama itu sampai di zauk. Zauk tahu ya? Zauk. Iya, saya akan contohkan gini biar lebih paham ya. Mas Fatih itu meyakini bahwa segelas teh itu manis, bisa pakai logika. Oh, di situ ada gulanya. Dia pakai logika ya. Tadi dikasih gula Mas Fatih. Tapi orang satu ketika datang ke Mas Fatih, enggak, tadi itu gula bohongan. Nah, ragu kan Mas Fatih kan? Iya ya, jangan-jangan yang dimasukin gula bohongan. Karena Mas Fatih nggak tahu, Mas Fatih hanya lihat. Lalu ada orang lain datang lagi, enggak, itu enggak gula bohongan. Itu gula betulan. Mas Fatih ragu lagi. Karena Mas Fatih itu di situ berdasarkan logika-logika. Oh, enggak, oh ini banyak gula di sini, itu pasti ya tadi yang dimasukin gula. Itu Mas Fatih itu meyakini gula itu manis kan berdasarkan logika. Yeah. Coba kalau Mas Fatih coba ya. Kalau meyakini gula itu manis pakai logika, namanya Mas Fatih mengimani gula itu manis melalui logika. Tapi Mas Fatih nggak mungkin merasakan manis betulan kan? Kan hanya tahu logika. Ya kayak gini, kalau dalam tasawuf ya, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin kan. Ilmu yakin itu kita yakin sesuatu karena logika, karena ilmu, karena pemahaman gitu, karena logis. Bagus, sangat bagus. Harus juga gitu. Memang itu perjalanannya. Yang kedua, ainul yakin, Mas Fatih melihat sendiri. Nah, yang ketiga ini perjalanan para sufi, hakul yakin. Mas Fatih nggak menurut orang, nggak menurut siapa-siapa, nggak menurut kondisi, tidak menurut data. Mas Fatih langsung minum itu. Tehnya diminum aja, manis kan ya sudah. Mau orang bilang nggak manis, mau para ahli filosof bilang nggak manis, Mas Fatih tetap yakin kalau teh itu manis ya manis. Ya karena Mas Fatih sudah merasakan, itu namanya hakul yakin. Nah, beragama, nah itu makanya saya itu sangat senang syair-syair ini ya Mas, karena itu menuntun batin. Kelawan Allah kang moho suci, kudu gandulan rino lan wangi, ditirakati diriyadhoi, zikir lan suluk jangan tilali. Nah, jadi kelawan Allah itu gandolan rino lan wengi, zikir dan suluk. Artinya apa? Lakoni tenan. Zikir itu bukan mikir loh ya, zikir. Zikir. Nah, makanya perjalanan menuju ke sana, menuju zauk adalah zikir. Zikir itu ya penyatuan kita dengan betul-betul masuk di dalam tauhid. Nah, itu jadi baru setelah itu keserakahan hilang, dan hilang istiqomah gitu. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an kan ada ya yakin bahwa Allah itu Tuhan sumastaqomu. Ya. Rabbunallah sumastaqomu. Allah adalah pemeliharaku, lalu dia istiqomah di situ. Dan cara beristiqomah tidak dengan logika. Kalau dengan logika itu sifat dari logika itu selalu mencari, Mas. Jadi logika ya, pikiran, akal pikiran itu seperti ombak datang pergi itu, Mas. Oh iya. Ombak datang pergi, makanya pernah ada kisah kan, seseorang hebat, saya lupa nama beliau. Beliau itu dulu adalah pembela akidah Islam. Ya, pembela akidah Islam. Kalau enggak keliru, pokoknya salah satu universitas terbesar di Mesir itu beliau. Tapi tiba-tiba beliau itu kalah sama apa? Kalah sama emosi, kalah sama senang, jatuh cinta kepada anak seorang yang kaya, yang agamanya berbeda, lalu dia kehilangan logikanya. Jadi logika itu sebenarnya bisa bisa ditekuk, ditaklukkan oleh emosi. Dan emosi itu
akan sujud tersungkur di dalam singgasana cinta. Makanya kalau rumusnya Rumi semuanya tunduk di dalam singgasana cinta. Jadi cinta itulah sebenarnya pintu gerbang penyelesaian masalah kita, termasuk masalah keserakahan. Maka kalau kita ingin selesai masalah kita, termasuk masalah-masalah keserakahan, entah itu urusan fisiologis tubuh ya, tentang persoalan tubuh kita, mungkin tentang persoalan fisik, persoalan psikologis seperti ini ya, persoalan-persoalan sifat-sifat buruk, maka jalan tercepat adalah jalan cinta. Jalan cinta. Bukan jalan logika. Ya seperti ini yang Rumi bilang, untuk membunuh ini bukan kerja akal dan pikiran. Karena akal pikiran didepak oleh emosi. Saya sering cerita kan ya. Coba nanti kalau kita bicara neuroscience juga gitu. Ada namanya perampokan amigdala, Mas. Istilah di neuroscience itu ada gitu. Amigdala itu adalah sesuatu yang menentukan ini, Mas, respon emosi. Jadi Mas Fatih kalau marah, apakah mau nangis? Kan ada orang marah nangis, misalnya ibu-ibu kan banyak yang marah itu nangis ya. Iya, sering. Bisa nangis, bisa mukul, bisa keluar rumah, bisa cemberut, bisa ndiluk gitu. Nah, itu orang marah jenisnya macam-macam, itu yang menentukan amigdala. Dan banyak orang harusnya sesuatu itu harusnya lewat korteks. Jadi kalau ada stimulus, Mas Fatih misalnya melihat ada orang lewat, itu harusnya yang menganalisa korteks. Korteks itu untuk memberi makna, memberi gambaran, imajinasi, lalu mempersepsi, itu kan di neokorteks ya. Harusnya dari neokorteks baru ke amigdala. Lah ini enggak, dari lihat langsung ke amigdala. Karena apa kok orang bisa begitu? Karena simpanan emosi. Mas Fatih bisa sangat logis di kampus, tapi bisa sangat tidak logis di rumah. Ya, ada orang misalnya Nyun Sewu ya, ada guru besar di kampus sangat logis, di rumah ketemu istrinya nggak logis dia, takut sama istrinya kok soalnya. Nah, jadi sebenarnya logika, akal dan pikiran itu ditaklukkan oleh emosi, sering ditaklukkan oleh emosi. Makanya saya sangat meyakini jalan sufi jalan terbaik. Ya, jalan sufi adalah jalan terindah untuk menyelesaikan masalah kita, bukan jalan logika. Jalan logika memang luar biasa dan siapapun kita termasuk orang sufi pun harus pakai logika. Tetapi harus menyadari logika bisa ditaklukkan oleh emosi. Dan emosi ditaklukkan oleh emosi ruhani, yaitu emosi ruhani itu maksudnya cinta itu. Makanya kalau di dalam dunia sufi semua takluk dalam singgasana cinta. Mungkin Mas Fatih bisa lihat orang-orang di YouTube itu yang kelihatannya pinter-pinter, logis-logis. Coba bagaimana dia berhadapan dengan ibunya di rumah, pakai emosi apa pakai logika? Dia berhadapan dengan anaknya, dia berhadapan dengan orang-orang terdekat lah. Makanya kan kita bisa sering lihat kan orang itu kelihatannya luar biasa ya, tapi secara logika maksud saya. Tapi ternyata dia secara emosi tidak terkontrol. Makanya kan kalau di dunia pendidikan kan ada emotional quotient, ada ya, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, lalu yang paling indah ya kecerdasan spiritual itu. Nah, itu yang harus kita bangun untuk hal-hal kayak gini. Ya tentu ada hal-hal yang memang harus kita selesaikan melalui jalur-jalur logika, Mas. Tetapi lebih banyak hal yang bisa diselesaikan melalui jalur-jalur cinta. Nah, perjalanan para sufi. Makanya di sini ini yang bagus lagi ini, Mas. Aku memohon kekuatan taufik dan pertolongan dari Tuhan agar aku bisa menggali gunung Qaf dengan sebatang jarum. Ya nggak bisa, harusnya secara logika kan? Ya secara logika nggak bisa. Maka gini, jangan anggap singa yang bisa mematahkan barisan. Singa itu yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Artinya gini, seandainya kita pun adalah hanya sebatang jarum, tetapi kita bisa menggali gunung Qaf jika sebatang jarum ini mengerti dirinya sendiri. Sebab rumusnya kan gini, Mas Fatih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Walaupun kita ini sebatang jarum misalnya, tetapi sebatang jarum ini menyadari dirinya sendiri, maka sebatang jarum ini akan ditolong oleh sang penguasa gunung Qaf itu. Nah, sehingga itu tadi, makanya sebenarnya prinsipnya adalah kan tadi ya, jadi urut-urutannya kan begini.
Kalau ada masalah misalnya keserakahan tadi yang menyelesaikan kun fayakun. Lalu bagaimana biar kita kun fayakun? Ya ma'rifatun nafas. Menyadari diri. Kan yang bisa menyelesaikan Allah. Dan Allah hanya dikenal oleh mereka yang mengenal dirinya. Jadi lalu bagaimana caranya? Ya mengenal diri gitu. Makanya di dalam dunia sufi objek dari pengetahuan itu di dalam, Mas. Bukan di luar. Kalau dunia logika, dunia akal dan pikiran, objek pengetahuan itu di luar. Kalau di dalam epistemologi Islam kan ada burhani, ada bayani. Mas Fatih kan mungkin pernah dengar ya. Jadi ada burhani, ada bayani. Ada ilmu pengetahuan itu didapat dari teks-teks. Ada didapat dari data-data, burhani dan bayani. Tetapi ada ilmu pengetahuan irfani. Ya, kalau dalam ini juga dikenal khuduri. Ilmu khuduri. Ilmu khuduri itu ilmu yang Mas Fatih dapatkan karena kesadaran batin. Bukan didapatkan berdasarkan ilmu husuli. Ilmu husuli itu didapatkan dari luar. Jadi ilmu logika itu didapatkan dari data kan. Mas Fatih misalnya tesis ya, kan ngerjain tesis misalnya. Datanya dari luar kan. Entah tulisan-tulisan para ahli terdahulu atau data-data dapat dari apa? Lapangan, observasi lapangan ya, itu kan bisa dapat tuh Mas Fatih. Itu adalah burhani bayani. Dan itu boleh itu epistemologi Islam ada kayak gitu boleh. Tetapi jangan lupa untuk ilmu-ilmu batin pakailah ilmu irfani. Ya, makanya ada ilmu husuli, ada ilmu khuduri ya. Ilmu husuli itu ilmu didapat dari bayani burhani, kalau ilmu khuduri didapat dari irfani tadi, yaitu ma'rifatun nafas. Objeknya ilmu tidak di luar tetapi memahami di dalam. Nah, ya tadi kayak memohon kekuatan, memohon taufik itu ya sama kayak bait atasnya ya, Pak. Iya. Kami telah kembali dari jihad kecil. Iya, betul. Dan kami bersama Nabi dalam jihad akbar. Nah, jihad kecil itu kan dianggap sebagai ya jihad yang di logika itu. Jihad melalui logika. Jihad akbar itu ya jihad melawan diri sendiri, istiqomahnya itu. Nah, ketika kita berjihad dalam diri sendiri itu ada bantuan dari Nabi, pertolongan. Nabi kan sang penolong, kita juga tahu. Ya, betul. Jadi makanya kalau kita ini apa-apa banyak baca sholawat ya. Jadi apa-apa kalau Mas menurut logika misalnya ini masalah syahwat ya, syahwat makan lah. Menurut logika kita ini nggak boleh makan. Menurut logika biasa, menurut emosi, makanya kan ada lapar emosi, ada lapar spiritual, ada lapar betulan kan, ada lapar fisiologis, ada lapar emosional. Yang sering menang lapar emosional, logis walaupun dokter sudah bilang nggak boleh makan ini, secara logika dia terima itu, tetapi secara emosional nggak bisa, tetap aja makan. Makanya itu gimana caranya ya, banyak baca sholawat, menyadari diri. Nah itu makanya di sini sangat indah kami bersama Nabi dalam jihad akbar. Artinya orang itu ketika bersedia jihadun nafas atau ma'rifatun nafas, insya Allah bersama Nabi. Jangan menganggap bisa sendiri juga. ya kan kalau merasa bisa sendiri nanti kita terjebak di dalam ketakaburan. Makanya banyak baca sholawat ya. Coba ya, khotib kalau khotbah harus sholawat. Kita sholat kalau nggak sholawat ya sholatnya nggak sah. Betapa itu terlihat betul bahwa Allah itu menempatkan sholawat begitu mulianya. Ya kan begini, kalau Mas Fatih ingin dicintai oleh seseorang, Mas Fatih harus mencintai yang dicintai oleh orang itu. Iya kan? Ya misalnya saya sama istri saya, kan saya mencintai istri saya harus mencintai yang dicintai istri saya. Siapa? Adiknya istri saya, mertua saya, atau bapak ibu mertua saya, kan dicintai oleh istri. Ketika saya mencintai yang dicintai oleh istri saya akan semakin mencintai saya. Itu rumusnya. Jadi Mas Fatih nanti kalau sudah berkeluarga, kalau ingin istrinya begitu mencintai Mas Fatih harus bersedia mencintai yang dicintai istri. Mas Fatih harus bersedia mencintai mertua, mencintai adik, kakak ipar. Karena nanti sang istri akan sangat tahu betapa Mas Fatih itu cintanya suci. Gitu. Nah itu kalau kita ingin cintai Allah, cintailah Rasulullah. Karena Rasulullah sangat dicintai Allah. Nah gitu alur logikanya begitu Mas Fatih. Iya. Oke, mungkin hari ini cukup sampai sini dulu Pak siap, ya. Jadi teman-teman sufi, tadi cara kita untuk menghilangkan nafsu atau menghilangkan syahwat itu bukan dengan logika kita. Ya mungkin bisa dengan logika tapi itu sifatnya hanya sementara ya. Iya, temporer ya.
Nah, cara paling tepat itu ya kita berserah diri kepada Allah. Hati ya seperti kata Rumi, ketika telah kembali dari jihad kecil, kita akan melawan jihad akbar bersama Nabi. Ya. Jadi jihad akbar bersama Nabi ya istiqomah kita itu akan mendapat bantuan kekuatan, akan mendapat bantuan taufik dari pertolongan Tuhan. Dan tetap ingat ya, yang selalu saya katakan, tetap ingat untuk ngerumat diri kita sendiri, istiqomah untuk ngerumat diri kita sendiri. Dan cukup sekian, semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.